Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita limpah nikmat serta karunia-Nya dengan selalu membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, keterbatasan waktu kepatang masih tagayang setiap cerita awak terkait dengan korban. Wa yusannu ayat bahur rajulu binafsihi, disunatkan bagi laki-laki langsung menyembelih hewan kurban untuk dirinya. Nah, jadi kurban laki-laki disunatkan inyo mandabih langsung kurbannya. Dan disunatkan juga bahwa menyaksikan proses penyembelihan itu mawukila bihi, orang yang diwakilkan untuk menyembelihnya. Kalau tahu dewa menabiah awak disunatkan menyaksikan, menjeliak proses penyembelihan itu. Kau takui awak darah tu balai dia kan sunat ya mah. Kan ada takui darah dia mencoroh darah tu, Rasulullah mencoroh lo darah aja. Kan ada lo orang nampaknya nama tu latah. Ada orang latah keluar darah, kaji aja darah. Nah, itu beberapa proses yang mesti harus diikuti bagi laki-laki. Silahkan langsung dabiah dia seli inyo na kurban, atau inyo menyaksikan orang namanya menyembelih hewan kurban tadi. Wa kuriha limuridiha izalatu nahwi sya'rin fi ashri dzulhijjah wa ayyamit tasyrik hatta yudhi. Makruh bagi orang yang berkehendak kurban izalatu nahwi sya'rin, menghilangkan semacam rambutnya, bapangkeh. Bila tu fi ashri dzulhijjah, pada 10 Zulhijjah, wa ayyamit tasyrik, dan hari-hari tasyrik, hatta yudhi, sampai didabiah hewan kurbannya. Jadi 10 Zulhijjah tu bagi orang nak berkurban, tak usah pangkeh lo. Pangkeh sebelum kini pangkeh lah. Kalau di hari nangka 10 Zulhijjah bagi orang kurban, orang nak berkurban ko dilarang lo nya kadang ada lo puasa awak tak boleh tekan tu lo aje. Tak sisu lo di, tak boleh karek rambut, tak boleh karek kuku. Bagi orang yang berkurban makruh ya, makruh. Jadi kecil haram lo. Tu nya tu ya. Jadi kalau di dalam penjelasannya, kalau menabiah tu, kok menabiah tu di siang hari, kemudian maduk kiblat, membaca nama Allah SWT, kemudian bersalawat kepada Nabi. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu bacaan kan. Biasanya boingian tu, baca deh. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini adalah dari Engkau dan ini adalah kepada Engkau, maka terimalah korban kami. Tagayang seketik weh. Selanjutnya masuk awak ke pembahasan akikah. Saya korban singgung tu dia tu. Korban akikah lah.
Ndak punya berisiko di dabiah dong. Yo, nah kan disunatkan tuh kan laki-laki. Oh darurat tuh Pak Buliahnya mah. Hah? Nah, do laki-laki rumah do, nah dolo nah lain lah darurat agiah lah, dabiah lah. Aku tak tanya cikgu, kena kurban kok. Oh. Kalau misalnya awak cuma pelero ayam, ayam siap kurbanan bagak salah tiga. Nggak ada masuk hewan kurban ayam goreng. Nah, nggak masuk ayam goreng. Kok kalau pas sedekah waknya kan sedekah biasa, ada sedekah kurban. Kalau nang kurban ko namanya kan seafdal sedekah. Ada di kurbanan ukurannya tuh minimum itu kambing 10 tahun atau domba umur 1 tahun atau lah tangga gigi ya. Ya, awak kini ayamnya tuh kok Iya awal dengan pelero ayamnya kan. Jadi sekarang gue kurban dulu kurbanan. oh, jual ayam itu belian ada kurban. Ayo, ini kambing. Mari ku ya mas. Oi. Kalau yang satu kurban ini hadir waktu kurban dulu. Bisa video callan kok. Oh, intinya kan disunatkan hadir pun ada masalah. Mau di video call kan boleh juga. Kini kan ada teknologi ya mah pakai video, pakai nasi langsung sekali dadah jadi di dadanya lewat ke rumahnya. Selamat tinggal hewan. Bisa. Satu. Hari beko masih bisa ditipu. Nanya kan 10 Zulhijjah. Yang tak boleh aja. Awak nu kan 10 hai. Oh kalau di sini saya. Lalu gini lah. Hari Raya menjelang sampai di Dabiah. Ya kan ada orang Dabiah hari 3 sebalik, ada 2 balik sampai 10 di Dabiah. Dari 10 tu sampai hari Tasyrik. Wa yundabu liman talzamuhu nafaqatu far'ihi ayyu'aqi anhu mi wada'in ila bulugh. Disunatkan bagi orang yang wajib menanggung nafkah anak-anaknya, furuknya. Jadi bahasa itu furuk ko anak-anaknya, keturunannya, ada disunatkan bahwa mengakikahkan darinya mulai dari wadak ko malataknya istilahnya wadak ko anak itu malataknya maksudnya mulai dari melahirkan ila belum sampai balik. Jadi disunatkan bagi awak tu dan punya anak untuk mengakikahkan anak Jadi ikut syariat yang terkait dengan penjelasan hukum yang dikaitkan dengan akikah. Jadi akikah itu karena memang anak itu akan tergantung dengan akikah dirinya. Maka orang tua harus membebaskannya dengan akikah tersebut. Itu sunat. Jadi siapa orang nama jadi tanggungan nafkah awak. Karena dulu contohnya anak lagi anak kemudian dia meninggal, ayah meninggal lo, kemudian diasuh nenek berzaki lo. Ini nama ngasuh. Kalau ini lo menjadi tanggungan anu leta. Atau ada lo pembantu yang kemudian tak gaji ke lo, beda gaji ya lo, tak pembantu lo, ada orang yang dipungut atau orang yang diasuh dan ini lo memberikan nafkahnya. Silahkan diakikahkan sampai balik. Si akan mana? Karena tu si Ridwan Kamil yang dikatakan juga. Ya arkana kan. Ya pokoknya anak orang yang menjadi tanggungan nafkah dewa itu untuk memberikan atau mengakikahkannya sampai balik ke batasannya kok sampai balik. Kalau bo kikah bo lah jadi tuangku kikah. Itu sampai balik kita. Sampai balik. Kalau dia le ya tu ale dah do jadi tanggungjawab mana le. Jadi nak kampu aku lah pegang
Ayo ndak dulu menjadi wajib, jadi kecil akikah itu wajib. Tapi kan istilahnya anak itu orang tua itu terutang dengan ditunaikan akikahnya. Itu nasihat orang yang punya kemampuan. Kau makan je ndak dulu. Payah makannya. Apa ya makan ada nasi dimakan je. Sebenarnya ketika orang akan berkeluarga, setidaknya nyolah mulai memikirkan apa yang mesti harus dipersiapkan. Kok kabar anak kepikiran anakku kah adik akikahan. Itu rajin bakure, rajin makan rajo. Kalau dalam teori kehidupan kadang-kadang sepanjang orang komoh bakar rajo, amuh lasa bahasa awal lasa mana bisa ikut dia lu tamu orang mana bisa dikarajuan. Aduh lo rezeki aja. Tapi kalau ya lah babini, ala babini, lah anak mencingkilu aja. Lama ya habis mah biar hari ya. Tentu nak dua. Apa maleh. Jadi ternyata memang penyebab salah satu kemiskinan itu adalah maleh, malas itu. Bini lah sudah berkureh. Tak ada masalah dah kalau bini berkureh lah dulu pitih dia no kalah. Ini pas-pasnya je anak banyak lo. Anak tu kau nak laki tu balai jadi makanya di akikahan anak sampai balik. Artinya tanggung jawab orang tua tu sampai balik. Kalau nak boleh tu diakikkan diri sendiri silahkan saja. Tapi penjelasan yang detail tentang itu nak do. Ya, dia menggunakan akikah ya untuk menjandangan dulu lah itu kalau malansainya hendaknya adalah hari yang ke-7. Ya. Di hari ke-7 dan hari ke-14. Ya. Kewajiban orang tua. Kalau lah lewat hari itu, dan memang tak boleh begitu kan sunnahnya. Tak boleh kewajiban dong. Ya memang tak dulu wajib dong. Tidak boleh sunnahnya dulu itu. Jadi yang hari tujuh memang itu jangan. Jadi mau kasihnya di siko waktu manabi akikah itu waktunya ketika lahir sampai bisa sempurna. Aku ada disebutkan di dalam penjelasan di dalamnya asal sunnahnya ya memang ketika anak lahir tapi sampai ketika nyo balik kalau lah faiza balagha saqata talabu anil ghairi apabila nyo lah balik gugur tuntutan daripada orang lain. Dan sebaiknya wahasuna ayu'ika an nafsihi dan baik bahwa mengakikahkan dia dari dirinya sendiri kama marra seperti berlalu karena khabarin annahu sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan dirinya setelah kenabian. Aduh dasarnya. Jadi Nabi itu akikahnya terhadap dirinya sendiri yaitunya setelah kenabian. Itu kan dirinya sendiri lah. Ya, jadi kalau orang tua disunatkan mulai dari anak lahir sampai posisi balik. Tapi yang afdal itu yang baik itu kan hari yang ke-7, hari yang ke-14. Bagi yang mampu, bagi yang bisanya untuk pembelian kambing. Nak kambing cik jadi dulu pembelian masak-masak Nabi mengakikahkan cucunya di hari ke-7. Nah, jadi ternyata disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwah. Nabi mengakikahkan dirinya setelah kenabian. Alhamdulillah akikah umur 7 balik mengakikahkan diri sendiri walaupun ada dari orang tua. Idealnya memang alhamdulillah ambo anak sadue hari yang ke-7. Usahawanlah kalau punya anak yo dipersiapkan di hari. Nampaknya kok yang jarang dilaksanakan itu mencukur rambut tuh. Rambut kemudian menimbangnya dan menggantinya dengan emas. Mangko tradisi ada orang Jawa dong.
Ndak memang kaji awak tu, kaji tu. Nabi yang membuat definisi jawab. Mangkoe memang itu dek kurang tak praktekan deniko insyaallah mulai menguntiang rambut di latan bagi sedekah. Jadi cukup satu. Ya, Kalau tidak dilakukan bang, nya kan disunatkan. Itu sunnah. Awak kan istilahnya apa yang dilakukan Nabi itulah nak kerjaan kan kata. Apalagi itu termasuk anjuran praktek-praktek ritual yang terkait dengan prosesi akikah. jadi maknanya kok rambut ditimbang lo, nah lakahan ke orang, ada orang orang. Dan rambut itu dari timbang rambut itu bara ditimbang kami atau perak atau cepiti. Uji jual kan akikah, kemudian kurban itu kan sedekah itu. Tahapannya kan tak itu loh. Jadi setelah balik itu gugur kewajiban orang tua itu. Iya, Awak nikahkan diri. awak mengakikahkan diri awak sendiri. Ada nak dalilnya mengakikahkan di sini tu annahu sallallahu alaihi wasallam aqqa an-nafsi ba'da nubuwah. Nabi akikahkan dirinya setelah kenabian. Kalau dulu nado boleh balik. Hadisnya itu adalah hadis hasan, hadisnya hasan. Jadi bah tunggu, ada laki-laki bona kambiang Jadi jangan dianggap diskriminasi loh. Itu adalah praktek dekade Nabi maknanya dek karena lakiku banyak tanggung jawabnya. Mungkin diberikanlah dulu. Dan perusi yo tergantung makna itu kan istilahnya Nabi mempraktekkan seperti itu untuk cucu laki-laki diakikahkan dulu. Hah? Jadi itu balai kalau ada cie-cie. Kalau cie saya nak aku. Ya kalau nak taluk dua cie. Tapi kalau nak taluk aja taluk dia dua pinai cie je nak cekek mana. Ya, laki-laki. Sebenarnya kalau mau curut dalam fikih itu katanya setiap anak Adam yang lahir itu nyawanya itu tergadai Dengan kalau akikah. kepada Allah. Kalau laki-laki dengan 2 nyawa membayarnya, kalau perempuan dengan 1 nyawa. Jadi tak hitung lagi yang enggak. Nyawa kan. Setiap nyawa anak Adam yang lahir itu tergadai kepada Allah dan wajib ditebus suatu sunnah ditebus Dengan dengan akikahnya. 2 ekor nyawa kambing dan yang perempuan 1 ekor nyawa kambing. Jadi nyawa yang dihitung situ bukan dagingnya gitu. ya. Jadi pertanyaannya tadi, ba'a mongko duo laki-laki, ba'a mongko cie, karena memang ia terkait juga dengan pertama tentu praktek dan hadis Nabi. Itu awak jalanan. Yang kedua mencari hikmah awak, mencari makna awak terkait dengan kan ada loh kelompok-kelompok yang kelompok gender itu kan bersifat diskriminatif. Mengkau lebih dulu itu memang diperintahkan Nabi dan itu ada makna sama seperti saksi itu pun kenapa 1 laki-laki 2 perusi mengkau 2 perusi saksi mungkin ya memang fitrahnya emosional dan rasional itu kan ada beda. Perusi mungkin lebih rasional emosional, laki-laki rasional objektif. Tapi yang pokok prakteknya kan banyaknya kini polisi itu yang rasional, jujur dan segala macamnya. Tapi yang polisi itu banyak apa ibu kan agak tu. Fitrahnya seperti itu. Kemudian dalam hal pembagian harta warisan kan ada juga perbedaan-perbedaan. Nah itu bukan diskriminasi, jelas ada tanggung jawab yang melekat di dalam diri masing-masing apa nama itu laki-laki ataupun polisi. Jadi baduku kan misalnya kok dalam saat kini kok kan korban. Ada orang yang kekak, jadi apa kekak kan indahnya aja sapi itu 1 cuma nyawa. Awal 1 lo kekak itu aja sapi atau 1 keluarga itu 7 orang. Artinya bakal sekeluarganya cie sapinya.
Jadi kan wahia ka dohiyatin dan akikah ko nyo posisi sama nyo kurban. Jadi cik kurban tu sikua kambing atau sapa tujuh sapi. Kambing satu sapi. Iya, sapa tujuh sapi sikua kambing. Kalau nan sikua sapi memang ukurannya tujuh kambing. Tapi nan disunatkan itu samu seperti kurban, akikah tu samu seperti kurban, seekor kambing atau sapa tujuh sapi. Itu kan enggak. Nah, makanya harus dibedakan. Kalau nak kurban, kurban, anak akikah, akikah. Nah, niat kan cicie. Misalnya kan kalau kurang anak kita kan beda loh bahan di bagian dagingnya doang. Iya. Jadi jamuan dalam bentuk masakan. Iya. Berarti dagian tahu ya sedenya wae. Iya. Praktek dewa kan bagi hanya pada anak. Dan akikah berbedaan. Akikah tu cuma masak dulu. Masaknya Heeh. Enggak, kalau aku dulu gaduh dimasak-masak dulu bagian saya ke Surabaya batu. Enggak pernah masak dulu, cuman saya lihat itu niat korban. Aku enggak pernah ambil sarahkan saja. Kalau kurban iya. Dan akikah itu ada lo cale tambahnya masak. Kalau awak akan bagi akikah, bagi ke suruh bagi aja bumbu-bumbu masak sekali. Upah masak sekali. Kau mana tolong masak aja sekali. Aku bumbu-bumbu jambai dagingnya bagi emang kuih dia udah matah-matah ni. Asal dah lupa orang nak tukang masak sekali. Silakan disuruh orang lain anu. Indak wak memasak doh, indak wak manuan. Tapi lagi apa masak? Lagi upah masak. Awak lah kurban. Ya. Tidak ada masalah, jadi kan siapa tujuh jawi je mah. Iya, tidak ada masalah. Tidak apa. Tapi si Abdalnya kan lebih encak dipisah. Iya, tidak ada masalah. Boleh. Dia kan siapa tujuh sapi. Nah, sama je kurban siapa tujuh. Dia nak menumpang do daging awak hak awak siapa tujuh dari sapi tu. Contoh dek kano awak nak beli kambing do, tu menumpang je awak istilahnya gabung lah. Gabung awak je tu. Dan daging kan siapa tujuh. Beda kalau kurban itu nyo matah. Kalau akikah kau masak. Dia bagi upah masak Tidak. Tidak ada. Soal nak diambil nak dimakan tak ada masalah no. Tapi tidak dimasak. Ayo dia masak. Ditambah uang masak Coba ada tu tidak satu. Kan itu lebih afdal Lebih afdal. Memang cara tata cara seperti itu. Ayo. Dia sebenarnya nak mesti harus dijamu dan tanya boleh ya. Ayo. Orang wak kan baduya aku kan para dulu kan datang orang ke rumah wak istilahnya di tapiak janjang tingkit janjang tapiak bandua datang orang ke rumah di kaban awak anak wak lalai anak mueko ni akikah minta doa semua wak makan awak makan tak kata dah kita tahu. Nah, wala yuksaru azamum. Disunatkan untuk tidak memecah daging tulang-tulang Jadi kalau sikul kambing kalau ada itu disunatkan banyak tata cara jangan dipacah-pacah tulang Ini kambing gulingan. Nah istilah dan daging kan kubak tu tulang pada lo kan kau disup itu kerpangai kan. Kalau orang kan dipacah-pacah takah pangan disancang tulang. Potongnya kadang mulia. Itu maknanya apa? Maknanya supaya anakku mungkin tulangnya kuat itu.
Kan memang orientasi itu kan terkait dengan anak, arahnya ke anak. Yo, secara lahir tu, tentu secara maknawi supaya tulang itu tetap kuat, tangguh. Itu makna hakiki di balik dianjurkannya untuk tidak memecah tulang dari hewan akikah tadi. Iyo kalau nya sapu tujuh tentu potong lo sapu tujuh jatah lo. Kadang awak gitu, kalau misalnya anggulai kambing kan tidak semua awak pandai dong. Yo. Jadi dia awak misalnya kekat, apa kecaan misalnya kamu muslim aku kekat anak dua, tolong jalan kambing. Atau lah dicancang aja itu. Ya mangkoe kan ada ilmu kecil kenyo tulang-tulang tu saya cancangna yo. Yo awaknya kan adalah pandai tetapnya outsourcing juga. Outsourcing minta tolong ke orang, bahkan di dapur sekali langsung selesai sekali masak rumah sekali. Nah kepada ribet dah. Dulu kan ada di Balahili Surau Kepunduan Surau Belengge. Lihat do masih ada apa lah. Yo apa nak punya kambing balik kayo orang rumah tu kan masak sekali. Diantaranya sekali tenong ke rumah lain tinggal jamu le. Kini kan orang praktis dan lebih cepat, yang profesional lah. Sebab masak kan lama. Katujuh lo orang, cuba lo dia masak berspekulasi warna pun. Kan muslim Ayo, banyak tu kan ala kini lah banyak promosi orang pakai iklan di medsos mah. Ahli kambing perkambiangan. Saya nak beli kambing bisa dimasak sekali. Tinggal terima sudah lah jalan piti sekian. Inti kalau kurban memang nak ada tambah biaya masak awak nak. Kalau akikah dan awak harus mempersiapkan biaya masak. Sehingga yang disajikan itu adalah barang sudah masak. Wa tasadduqu bimatbukhin yab'atsuhu ilal fuqara ahabbu min nidaihim ilaiha wa minat tasadduqi nai'an. Kok jelek Pak. Bahwa bersedekah dengan yang dimasak. Jadi kan mau dimasak tapi mensedekahkan dengan matbuh itu namanya dimasak. Salah saya tinggal siap saji yab'atsuhu ilal fuqara. Kemudian diutus atau diantar kepada fakir-fakir ke rumah ahabbu min nidaihim, lebih disukai daripada mengundang mereka ke rumah. Poinnya bungkui datang ke rumah lebih afdal, lebih disukai, ahabbu lebih disukai, lebih dicintai, itu lebih baik. Datang ke rumah langsung 7 poin. Kau orangnya sampai, kemudian nyo nak para lulu kemudian bahasa lebih terhormat lo nyo. Kadang-kadang kan kau nak makan perai kau makan perai je. Kadang-kadang kan ada ya tu. Kan ada nak sangkan lah baik dah kata. Makan perai dia datang ke rumah. Lebih bagus itu. Wa minat tasadduqi nai'an. Kan ada membawa jelek kan sudah makan rumah, membawa membungkui jelek dan caya pokok bungkui. Tidak bukan bukunya kadang orang tipu namanya bukunya makin dia membawa barang membawa itu tradisi dan Jawa tu. Nan sebenarnya kalau nan akikah ko, ia tak kadang-kadang awak kadang-kadang kan ada dudang nek kawan kan tua. Jadi intinya adalah nyo masyarakat kan rasa dawaknya lain, rasa dawak kan lain loh. Bajalan bawa bati, malenggang membuat tangan. Tapi jangan dianggap itu bahagian daripada syarat awak menghadir jamuan itu. Tak boleh niat dawaknya. Kadang-kadang kan ada kalau kau mengalau kau akikah, kau cari anak, dia cincin, kata-kata lo nama mencari anak, nama tak kawan-kawan kan tu nak dulu nama kawan-kawan perai lo dah dulu nak di kau amplop apa untuk anak je kau kamu beli popok je kan nak kait dengan sedekah nak akikah tu cuma rasa dia sambil mencari anak sekali saat itu tu rasa
Ayo. Bahkan kalau orang tua wak, apalagi cucu pertama tu, kan akikahnya tu. Tiba bako tu mah. Bako tu anak buah banyak, anak buah tu mah. Itu kan istilahnya adalah tradisi lokal. Tapi dan intinya, nan akikah dan kurban itu sama-sama sedekah. Jadi mensedekahkan daging kurban, daging akikah yang sudah dimasak, diantarkan ke rumah para fuqara, orang-orang fakir, itu lebih disukai daripada bahasanya ada kata-kata ahabbu min nidaihim ilaiha, lebih disukai daripada mengundang mereka. Ali baca wa paika panti itu atau kama wa antar senang sekali daripada wa memobilisasi mereka. Bahasa kasar secara efisien daripada wa menyewa noto mahal mah lebih ancak wa aja buat jonda aja tu joto pribadi wa antar senang sekali makan di sini. Kalau makan ini ditampaknya sendiri akan lebih berekspresi makannya dibandingkan makan di rumah wa. Ya tu tak? Ada mau. Saya kan celila kan apalagi kita kau orang baralik di Piaman. Ada kawan lah mula kawan kuliah. Kan dulu baralik kau pakai makan peraan betul pakai dia siang pakai pondok-pondok dulu. Barapa makan di sini sesungguhnya dia sudah lah. Kau kawan dari Padang mahasiswa sedang papari desa dia makan banyak-banyak. Ada biar nasi banyak baru kamu banyak semua. Orang kalau sesuatu kan lah dia. Kenapa makan dua? Tiga aja nyo. Iko dari Padang dia kau makan lama gua. Abaklah rasul orang lebih pahit wah tiga lah. Maka kalau di rumah mereka, di tempat mereka lebih baal itu. Ekspresi makan kau nikmat itu kan lain tuh. Ayo, makanan olah nikmat ya kan. Kalau di tempat rumah orang tu baka baala, ado je rasa sangat. Cecilnya orang nak dia wawai dan kepala gadang aja loh. Kan ada kepala gadang sebagai panjang aja. Kepala kambiang. Kalau ada gian itu kan misalnya makan amanan tu yo. Kau cecilnya dia, cecilnya orang nak ada wawai tu taruang lah tahu itu nak payah lah, nak payah mangga-mangga lah. Jadi ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dewa bahwa memang dewa masih tradisi kan masih menjamu. Namanya jamuan akikah sudah jumai, undang orang jumai, sianu akikah. Maknanya memang tu mempublikasikan bahwa satu keluarga lah bertambah anggota keluarga. Namanya sianu. Dan sekelaminnya laki-laki. Kalau seandainya wak menjamu di rumah, memang bertambah ada nasi, ada sambal-sambal yang lain. Tapi kalau daging Jawantan tu daging ya, ada lo plusnya kalau di rumah, ada lo nasi sekali, ada lo tarung aja, ada kantang aja lengkap semua. Mandala kerja panik tentu. Hah? Mandala kerja panik. Ayo ada je, kerja bertambah je lah. Dan kerja ko yung panik kerja ko. Tambah kerja cek lain. Tapi itu kan sedekah, niatnya adalah sedekah. Barang lo kasana nanti nyo lain lo orang awak ko datang orang ke rumah awak tu kan tamu tu berkah. Datang nyo membawa keberkahan rahmah keluar ko tu yo kekurang wak keluar tambah sekali. Sana memang kebahagiaan orang awak, ajaran nenek moyang awak tu rumah awak didatangi tamu itu sebuah kehormatan. Syukur didatangi tamu. Amu kan celiak ada beberapa ulama nama tamu ternyata makanannya siap sajian tu je. Entah dulu orang mantan tak apa pokoknya dia makan. Pakai di meja tu adunya buah-buah dan segar, kotak-kotak Abeko dan kalau tiba untuk makan sudah maghrib bertamu alun dia buka sebelum makan dulu. Makan dulu. Macam-macam menu Ala sudah makan baru mulai tamu baru mota.
Orang Minang kan takah tu lo mengajian. Baru dia kok sudah makan dulu lah. Baru berarti memang awak memang menyiapkan anggaran untuk sosial tamu awak. Tamu tu kok iya agak sagale, kok kue agak sepotong. Itu dia nuan. Jadi intinya adalah kan dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim daifah. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dia ba'akano lah sebelum kau benar dulu je, sebelum kano benar dulu. Awak nak minum dulu, kalau apalagi kamu dah memanggil, kalau minum dulu lama kau kaya kau kamu duduk orang aja kan. Oh, iyalah kalau orang memanggil usah dia dua nak. Mereka mau lama dia memanggil, sudah memanggil si orang tu ada lah 2 jam dia mau lama lo tak kau ambil lo hari deh. Tamu yang bikin kesal, ambo tipe memang agak memang selalu mengingat kopi. Baak kesan ambo tadi menerima. Kadang-kadang kan dia bikin kesal, tak panca emosi awak. Ambo selalu kadang-kadang tanpa sadar koreksi ke orang rumah. Emosi je, agak tinggi nada sudah wah. Itu memang diuji kesabaran awak banyak, apalagi ayu macam-macam lah. Awak apalagi yang iko nak datang, contohnya contoh batasannya lah tutui lah no akak mana kano kok kemana ngilah kok macam-macam lah. Ya memang diuji baraja awak memang di situ tu lah awak diuji kesabaran banyak lah. Masih banyak awak, kau masih jauh awak. Masih anu juga bro, masih halun lah. Manusiawi. Artinya tari baraja tari mematangan jiwa, mananangan batin. Karena dia iko ndak kasadu sesuai dengan keinginan awak. Ayo ada yang bikin kesal, ada yang waktunya nak pas. Mungkin awak sadang iko. Ada awak mengantuk. Iyo. Kerana lah dia nak awaknya doanya. Lari itu dah. Nah, lalu kemudian wa yuzbahu sabi'u wiladatihi. Disunatkan bahwa dia menyembelih akikah itu hari ke-7 kelahiran. Nah, kau dasar. Jadi memang disunatkan. Kan akikah kau disunatkan kau. Dan disunat lo harinya adalah hari yang ke-7 dari kelahirannya. Bila lah awak kalau lama bagian kue ni sekolah cari zaman lain. Ikolah isyarat kamu. Jadi disunatkan menyembelihnya tu adalah di hari yang ke-7 dari kelahiran anak. Wa yusamma fihi, disunatkan pula magiah nama pada hari yang ke-7. Jadi simpannya lah nama anak kalau di hari ke-7 kau diumumkan. Kau nama anak Kalau orang guru awak ketika membaca doa Quran akikah itu kan ditanyalah nama sekali. Dia nama sekali. Jadi disunatkan menyembelih akikahnya tu hari yang ke-7, lalu dia nama pada hari itu. Wa in mata qablahu, sekalipun anaknya mati sebelum tu. Kau bukan akikah lah kau, bagian nama kau sunatnya walaupun anak awak lah meninggal tapi disunatnya bagian nama anak awak kau. Jadi kalau kini kok nama anak tu langsung dapat waktu lagi itu. Sedang masih baru USG je lah, do nama dia dah sekali. Ya istilahnya nama kau silakan disiapkan. Tapi kan diumumkannya adalah apalagi kini akte notaris kau lah, iya nak lah langsung nama anak ditulis sini. Lah iya nak langsung akte. Sana muai je langsung sekali. Padahal memang batasannya di hari ke-7 tu lah nama anak ni. Kalau ada dia nama anak sebelumnya ada masalah. Jadi intinya adalah kalaupun anak awak lahir kemudian meninggal dunia tetap dia nama. Sehingga tahu cara nama anak awak dah meninggal tu.
Bal yusannu tasmiyatu sakatin balagha zamanu nakiruh. Bahkan disunatkan juga bagi namu anak yang lah meninggal nak dalam kandungan sampai zamanun nakiruh, sampai masuk ditiupkan roh. Anak yang mati dalam kandungan lebih dari 4 bulan lah. Kalau 4 bulan tu kan lah ditiupkan roh tu. Anak yang meninggal dalam kandungan yang lebih dari 4 bulan kandungannya, tetap daging dia namu, disunatkan juga bagian namu. Yo. Cara buat itu lah tahu awak jadi sekalamin itu. Anggap lah, Kalau datang tuh laki-laki polisi. ya buat lah namu kok sisi aja namu pokoknya dia namu. Jadi kan 2 bulan atau 5 bulan kan ada kuburan. Iya, artinya kegugurannya kalau keguguran kok umur 7 bulan ke kegugurannya namu tu kan? Ya keguguran itu yang istilahkan bahasa kajinya anak yang meninggal dalam kandungan apa itu atau keguguran tetap disunatkan memberi nama. Iyalah nama anak. Nah, kini soal nama-nama kok dulu kan nama tu babu pakai lalu. Kok kini ketika alun manga-manga le andai kanawa berjodoh, kemudian kita seistri, kita punya anak, nama anak kita siapa ya aja. Lah dia fikir nama anak, babi ni menikah ya lun lain. Ya kini kan orang capek-capek saja, ingin capek. Lah sampai situ aja loh. Nah jadi beberapa poin kaji awak memang terkait dengan akikah, karena memang iko sunat untuk orang tua mengakikahkan anaknya. Kalau anaknya lahir laki-laki, akikahnya dulu disunatkan di hari yang ke-7 setelah kelahiran. Pada saat itu dideklarasikan, diumumkan nama. Silahkan nama itu mau disiapkan terserah. Lalu kemudian mensedekahkannya itu adalah seafdalnya itu daging yang sudah dimasak, kalau bisa dikirimkan ke orang-orang fakir. Itu lebih disukai dibandingkan menghadirkan mereka. Disunatkan lo ketika mendabih itu tidak memecah tulang. Tulang kok kan jarang tak kunci dewa, kok jarang tak perhatian dewa. Itulah dulu. Jadi iko yang harus menjadi perhatian bagi orang tua yang akan punya anak, untuk ketika anak sudah lahir mempersiapkan prosesi akikah anaknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.